Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengingatkan diri kami dan kaum muslimin yang hadir dengan wasiat takwa sebagaimana firman Allah yang telah dibacakan tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenai firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata, agar dia ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Isnad ini sahih mauquf. Sedangkan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, yang dimaksud takwa sebenar-benarnya adalah berjihad di jalan Allah. Sebenar-benar jihad dengan tidak merasa takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, berlaku adil meskipun terhadap diri mereka sendiri, orang tua dan anak-anak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maksudnya, tetaplah berada dalam Islam semasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selamat, agar kalian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab dengan kemurahannya, Allah yang maha pemurah telah menjadikan sunnahnya bahwa barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut, dan barang siapa meninggal dunia di atas sesuatu keadaan, maka ia pun akan dibangkitkan dalam keadaan itu pula. Semoga Allah melindungi kita agar tetap dalam keadaan Islam. Tafsir Ibnu Katsir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis dinyatakan, an Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsitallahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata rahim berasal dari kata bahasa Arab. Bila kita buka kamus-kamus Arab, maka kita akan mendapati kata rahim. Berasal akar katanya rahimah, yang memiliki arti kasih sayang, saling berlaku lemah lembut, kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan sahih berasal dari kata wasala yang memiliki makna sampai
atau menyambung. Dalam kamus Al-Mujamul Wasit disebutkan makna rahim adalah kerabat dekat, sedangkan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras disebutkan kerabat dinamakan rahim karena mereka lahir dari satu rahim yang sama. Dengan demikian silaturahim akan selalu menjaga rasa kasih sayang dan sikap peduli kepada orang lain, terlebih lagi kepada keluarga dan kerabat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW laisal al-wasilu bil makafi walakin al-wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Artinya, seseorang yang menyambung silaturahim bukanlah seseorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal, akan tetapi seorang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung tali kasih sayang setelah sebelumnya diputuskan pihak lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 5991. Abu Hurairah berkata, seseorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka baik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya bermurah hati pada mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau memang hal yang seperti ini engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengirimkanmu selama keadaanmu seperti itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Begitu banyak kemuliaan dari syariat silaturahmi ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah pintu masuk ke surga. Banyak amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Di antaranya selalu bersilaturahim. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam atau kedamaian, berilah makan, bersilaturahimlah, dan sholatlah di waktu malam. Saat manusia tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tabrani, Baihaqi, dan Darimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat pernah bertanya, amalan yang dapat masukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW menjawab, kamu sembah Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan selalu bersilaturahim. Sebenarnya silaturahim tidak sebatas pada keluarga atau kerabat saja, namun juga kepada sesama muslim lainnya. Kecintaan kita kepada saudara seiman harus benar-benar terjalin tanpa harus kepentingan duniawi. Dengan demikian ridho Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih, Maha Penyayang akan kita dapati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah silaturahim ini adalah menjalin silaturahim pembawa rezeki dan panjang umur. Kalau kita ingin panjang umur dan lancar rezeki, maka salah satu kuncinya adalah selalu menjalin silaturahim. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah dikabulkannya doa. Ada jaminan dari Rasulullah SAW apabila setiap muslim berdoa dan dalam doanya tidak terdapat perbuatan dosa atau pemutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doanya.
Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertakwa, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?" "Ya Rasulullah," Rasulullah menjawab, "seseorang yang berkata, sungguh aku telah mendoakan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan, lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dicintai oleh Allah. Silaturahmi yang kita lakukan akan bernilai lebih tinggi dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kunjungan kita lakukan tanpa didasari kebutuhan dan keperluan duniawi, melainkan didasari rasa cinta kepada saudaranya. Karena Allah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pernah ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di daerah yang lain, lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, "Engkau mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudara di daerah ini." Malaikat bertanya, "Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Orang tadi mengatakan, "Tidak ada, kecuali karena ia mencintai Allah." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada untuk menggambarkan bahwa mencintaimu sebagai engkau mencintai saudara karenanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2567. Dari hadis ini ditegaskan bahwa seorang yang saling berkunjung karena Allah dengan dicintai Allah Ta'ala. Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini, keutamaan saling mencintai karena Allah, dan ini merupakan sebab mendapat cinta kepada Allah dan keutamaan mengunjungi orang-orang saleh. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, mari kita jaga menjalin hubungan silaturahim, karena silaturahim adalah pintu masuk ke surga, pembawa rezeki dan panjang umur, dikabulkannya doa, dan dicintai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Naqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan sholihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Hayyun Ya Qayyum idhab mauta qalbi ya kayma dumtu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar. Aqimussalam.